Shalom semuanya, senang kembali dalam program Tadarusan Alkitab kita di Deep Talk with Pase. Kita bisa ada di malam hari ini ya. Dan kita akan hari ini melanjutkan Tadarusan Alkitab kitab Maleakhi pasal yang kedua ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami siap untuk belajar dari Maleakhi pasal 2. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami percaya kami selesai tadarusan ini, semua kami semakin paham, lebih kenal lagi tentang apa maumu atas hidup kami. Haleluya. Amin. Persiapanlah kitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca Maleakhi pasal yang kedua. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kita akan masuk dalam Maleakhi pasal yang kedua. Dan kita akan mulai baca ya. Pasal 2, perikopnya murka Tuhan terhadap para imam. Pasal 2 ayat 1. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya, aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam.
Tapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Haleluya. Jadi kitab Maleakhi pasal 2 ini adalah ayat-ayat yang bicara mengenai Tuhan marah kepada kelompok orang-orang yang mengaku dirinya adalah imam. Imam tidak lain tidak bukan adalah pelayan Tuhan. Hari ini pendeta, evangelis, penatua, diaken, apalagi saudara, ya guru sekolah minggu, ya, aser, ya pokoknya orang yang mengaku pelayan Tuhan, ya imam yang pelayan Tuhan yang melayani di gereja. Kenapa Tuhan marah? Ya karena Tuhan melihat bahwa banyak orang yang menganggap dirinya imamnya Tuhan itu tidak menghormati nama Tuhan. Melayani semaunya sendiri, ya. Melakukan hal-hal semaunya sendiri, mengambil keputusan semaunya sendiri, mengajar semaunya sendiri, ya. Dan ini jujur aja kan masih terlihat dalam hari-hari ini, di mana orang berkhotbah ya asal aja ngomongnya, ya. Yang penting lucu gitu ya. Yang penting ya nyebut nama Tuhan begitu. Ya. Jadi banyak orang yang kita tahu ya hidupnya seperti itu, ya. Menganggap remeh pelayanan itu bagi saya orang-orang yang juga masuk dalam kategori tidak menghormati nama Tuhan. Pelayanan tidak persiapan, ya. Sehingga akhirnya kalau pelayanan tidak ada persiapan itu akhirnya kalau menganggap puasa itu sesuatu yang wow. Kalau bagi saya puasa ya udah biasa gitu. Bukannya saya lakukan untuk hal-hal tertentu ya. Saya hampir ya berpuasa setiap saat, saudara. Ya, tentu puasanya puasa yang progresif dalam artian ya sesuai dengan konteks ya saya digerakkan Tuhan berpuasa apa gitu. Ya. Pengendalian diri itu juga berpuasa kan, saudara. Misalnya hanya membatasi diri dengan makan apa itu juga berpuasa, minum doang itu juga berpuasa. Jadi puasa itu kan tidak ada aturan yang gimana gitu di Alkitab. Tapi banyak orang itu menganggap kalau sudah berpuasa tuh sudah wow. Padahal bagi saya orang kalau mau menghormati Tuhan dan mulai melayani Tuhan dengan baik, ya berpuasa itu adalah keseharian. Sudah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan. Ya, berdoa juga sesuatu yang biasa dilakukan keseharian. Bukan di momen-momen tertentu saja, tapi sudah menjadi nafas hidup orang percaya itu doa. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Jadi kita mengerti bahwa mestinya itulah yang harus dilakukan oleh kita. Dan orang-orang yang menganggap dirinya imam ini banyak melakukan hal-hal yang secara sadar dia salah, tapi dia lakukan. Ya. Sehingga akhirnya ya bukan berkat yang didapat, tapi kutuk. Dia semestinya melayani Tuhan dapat berkat, tapi berkat itu dirubahnya sendiri. Bukan Tuhan yang merubah berkat jadi kutuk kepada dirinya, tapi dia yang akhirnya mengakibatkan berkat-berkatnya itu menjadi kutuk. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Melayani Tuhan motivasinya uang. Ya, kalau diundang orang yang punya uang, dia langsung gerak cepat. Kalau diundang orang yang tidak punya uang, dia berlambat-lambat. Semua pelayanan diukur dengan uang. Ya. Ini yang mengerikan, saudara. Ini yang luar biasa ya, mengerikan bagi saya. Dan orang yang seperti ini tuh ya dengan secara sadar tidak sadar merubah berkat yang mestinya turun atas dia dari surga itu menjadi kutuk. Dan Tuhan akhirnya merubah juga menjadi kutuk jika hal itu terus-menerus kita lakukan. Supaya apa? Ya kalau kita belajar di Perjanjian Lama, Tuhan mengutuk bangsa pilihannya, Tuhan menghukum orang-orang pilihannya ya karena dia mengasihi.
Supaya dengan kutuk itu, supaya dengan hukuman itu, bangsa pilihan dan umat pilihannya ini bisa bertobat dan akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Dan kalau kembali ke jalan Tuhan, itu kutuk bisa semudah menjentikan jari, berubah Tuhan menjadi berkat kembali. Dan banyak orang yang mengaku jadi imam itu tidak sadar bahwa hukuman Tuhan itu mengerikan. Saya selalu mengatakan bahwa yang disebut dengan pelayan Tuhan, guru, atau orang yang disebut dengan pendeta, pengkhotbah, pastor, apapun nama sebutan banyak orang dilabelkan pada diri seseorang yang mengaku imamnya ini, itu luar biasa. Kalau dia dengan secara sadar mengajarkan hal yang salah, maka dia akan dihukum jauh lebih berat, berkali lipat beratnya dibandingkan orang yang dia sesatkan. Makanya ada firman yang mengatakan ya, kalau bisa ya jangan cepat-cepat jadi guru. Ya. Seorang yang menjadi guru, yang mulutnya dia sadar akan bisa mempengaruhi banyak orang itu berpikir panjang. Nah bahaya saudara, jujur aja. Sebab kalau sudah namanya kutuk dan Tuhan sudah menghukum kita, itu kutuk dan hukuman Tuhan itu bukan cuma sampai ke kita saja, tapi bisa ke anak cucu kita. Dan itu kita secara nggak langsung mencelakai keturunan kita. Yang mungkin kita sepanjang hidup nggak ngelihat mereka, nggak tahu siapa mereka. Tapi gara-gara perbuatan kita, keturunan 3-4 di bawah kita menerima dampaknya. Dan itu bagi saya sesuatu yang benar-benar mengerikan ya. Karena kita mencelakakan nanti keturunan di bawah kita semuanya. Dan Tuhan kalau menghukum itu ya mengerikan juga, saudara. Dia dikatakan di ayat 3, dia akan mematahkan lenganmu, melemparkan kotoran ke mukamu, kotoran korban pada hari-hari rayamu, dan orang menyelit kamu ke kotoran itu. Jadi orang-orang Israel dihubungkan dengan pasal 1 yang kita sudah baca di malam kemarin. Itu memberikan persembahan dari korban binatang yang cacat. Dan sebelum dikorbankan tentu ada binatang itu kan mengeluarkan kotoran. Ya. Dan Tuhan katakan, aku akan melemparkan kotoran binatang korbanmu itu ke mukamu. Ya. Tentu bukan harafiah ini. Tapi Tuhan marah. Tuhan tahu kok. Saudara sedang mengerjai dia dengan memberikan persembahan yang tidak suci, tidak kudus. Nah hati-hati, malaikat itu banyak berbicara soal persembahan. Saudara. Soal persepuluhan juga. Karena memang di zamannya Maleaki banyak orang Israel itu tadi ya sudah punya motivasi yang nggak benar, memberikan persembahan bermaksud dapat berkat, tapi ketika memberikan persembahan ya menipu Tuhan. Kalau dia bisa menipu imamnya, ya dia senang sekali gitu. Sepertinya dia juga berhasil menipu Tuhan. Nah, tapi Tuhan bukan imam, imam bukan Tuhan. Kok bisa menipu imam, tapi itu kok tidak bisa menipu Tuhan. Dan bukan saja zaman Maleaki itu jemaatnya mengerikan, imam-imamnya juga mengerikan. Ya, karena imam-imamnya di sini ya tadi ya hidup dalam kedagingan. Padahal sebagai imam keturunan Lewi, perjanjian Tuhan kepada Lewi adalah dan keturunannya akan memberikan kehidupan dan sejahtera. Kepada bukan orang Lewi mungkin ketakutan gara-gara usaha gue berhasil nggak ya, panen nggak ya, dapat cuan nggak ya. Tapi orang Lewi di zaman itu ya tinggal melayani Tuhan saja, mereka hidupnya terpelihara, memperoleh kehidupan. Sebenarnya orang Lewi itu dapat privilege, dapat keuntungan berkali lipat ganda dari pelayanannya kepada Tuhan. Tapi karena mereka motivasinya nggak benar, mereka punya agenda tersembunyi, mereka berpolitik dalam pelayanan, akhirnya Tuhan hukum. Ya, Tuhan hukum. Orang imam yang benar tuh ya berusaha untuk ngajar yang benar ya dari mulutnya, keluar pengajaran yang dia yakini. Makanya kalau bahasa saya tuh saya tidak akan pernah ngajar apapun kalau belum saya kerjakan atau saya imani sungguh. Jadi kalau Bapak Ibu dengar saya khotbah, dengar program-program saya, itu maka yang saya sampaikan tuh sudah saya berusaha kerjakan dengan maksimal. Kalau ideal 100% tentu naif lah kalau saya mengatakan sudah gitu ya. Terlalu jumawa banget gitu. Tapi paling nggak saya berusaha maksimal mengerjakan itu.
Nggak boleh ada kecurangan dalam bibirnya seorang pelayan Tuhan. Ya, ya, tidak, tidak. Jadi kalau masih hal kecil saja sering bohong, sering dusta, sering hiperbola. Mungkin kalau dikatakan bohong ya gimana ya, masa hamba Tuhan bohong, tapi hiperbola gitu. Ya, ya sering sih saya mendengarkan orang ya, apalagi kalau saya gembala kan ditanya orang, jemaatnya berapa Pak Se? Ya saya mau bilang gimana? Saya bilang apa adanya. Tapi banyak orang bilang, oh jemaat saya pokoknya kalau ibadah tuh penuh lah. Ya. Tapi ketika saya diundang datang, ya yang datang cuma beberapa orang. Ya penuh ketika ada KKR, penuh ketika hari raya Natal. Ya, biasanya kalau hari raya Natal bukan yang datang kan bukan jemaat doang, tapi keluarga jemaat yang lagi liburan Natalan di rumahnya sekalian ke gereja dan lain sebagainya. Itu kan bukan jemaat. Ya satu sisi sedih aja gitu. Kenapa nggak kita jujur aja? Masalah ngomongin jumlah jemaat aja kita berdusta, gimana yang lainnya gitu, saudara. Ya, jadi orang yang hidup dalam damai sejahtera, ya, kejujuran, itu otomatis akan mengikuti Tuhan. Ya, otomatis akan semakin dekat dengan Tuhan. Lepas apapun agamanya, selama dia senantiasa berusaha untuk berdamai dengan siapa saja, tidak memancing keributan, selalu membawa damai sejahtera di tengah banyak orang, dan orang ini jujur, ya, nggak ada kecurangan dalam mulutnya, berusaha untuk ngomong yang benar, orang itu pasti dekat dengan Tuhan, lepas apapun agamanya. Dan saya percaya ada waktunya untuk orang-orang seperti ini, meskipun tidak beriman kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus kita, ada waktunya Tuhan Yesus akan hancur hatinya melihat orang-orang ini. Karena saya percaya Tuhan akan hancur hatinya melihat orang-orang yang hidupnya berusaha benar tapi masih dalam jalan yang salah. Ya. Dia menyembah Tuhan yang tidak benar. Ya. Dia menyembah ilah lain, Allah lain, Tuhan lain, bukan Tuhan yang sejati. Masa akan Tuhan biarkan? Apalagi kalau Tuhan di kemahatauannya lihat orang ini sudah hidupnya berusaha benar loh. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Dan saya percaya ada kemurahan Tuhan buat orang-orang seperti ini. So saya kalau lihat orang yang jelas-jelas bukan Kristen, tapi saya tahu hidupnya baik, ya biasanya meskipun nggak mengenal pribadi, tapi cerita dia baik gitu ya. Misalnya tokoh nasional siapalah, saya nggak mau sebut nama. Saya nggak heran nanti kalau saya di surga saya bertemu dengan mereka. Karena saya tahu memang perilakunya baik sekali. Pada kaum minoritas baik, kepada kaum mayoritas kaumnya dia juga menjadi bapak yang baik buat mereka. Dan orang-orang begini ketika matinya bahkan tidak dalam Tuhan, ketika nanti saya masuk dalam kekekalan ketemu mereka, saya tidak heran. Itu hak prerogatifnya Tuhan kok. Kalau saya sudah tahu kebenaran kan, ya saya pegang iman saya kepada Yesus Kristus, dan itu saya jaga benar-benar dengan sungguh-sungguh, berusaha hidup benar sampai akhirnya, jujur, nggak buat kesalahan, nggak buat blunder apapun, ya saya pasti akan masuk surga. Tapi bagi orang yang tidak kenal Yesus, gimana? Someday saya akan khotbahkan ini ya. Saya masih menimbang-nimbang gitu ya, apakah ini sudah patut saya khotbahkan. Secara sepintas lalu saya pernah khotbahkan bertahun-tahun yang lalu, tapi saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Saya sedang berpikir nih, sudah waktunya belum dibagikan gitu saudara ya. Dukung dalam doa saja dulu ya. Jadi kalau kita menyimpang, membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran kita, dengan omongan kita, ya apalagi kalau kita tuh imam, jadi kita merusak perjanjian Allah dengan Lewi. Nah, kalau begitu ya akhirnya semua berkat dan janji yang Tuhan berikan kepada Lewi sebagai imamnya Tuhan, kau putuskan dengan kesadaranmu sendiri. Jadi selalu ada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Kepada Abraham juga demikian kan. Kalau kau mau terikat dengan perjanjianku, maka seluruh laki-laki di rumahmu harus kau khitan. Maka orang Israel sampai sekarang itu harus menyunatkan anaknya untuk apa? Untuk terikat dengan perjanjian Abraham dengan Adonai. Kalau kita tidak perlu dalam iman Kristen. Ya. Pokoknya kita mengikat perjanjian
mau serupa seperti Kristus dan percaya karya salib Kristus. Ya, kalau kita percaya kasih karunia-Nya ada dalam salib Kristus itu, maka kita akan diampuni. Dan kemudian kita berkomitmen untuk terus hidup sesuai dengan Tuhan. Seperti Tuhan. Kalau itu dilanggar, ya maka nggak heran hidupmu belangsatan. Bukan berkat, tapi hukuman yang kita terima. Jadi, Tuhan tuh bisa melihat ajaran kita. Meskipun kita mengajar di tempat yang paling tersembunyi. Hari-hari ini, kita sering lihat, saudara, ada banyak orang yang disebut guru. Ya, guru agama kah, saudara? Alim ulama lah. Tapi melakukan percabulan dengan muridnya. Ada saya baca dengan santrinya. Dahulu pernah saya baca dengan jemaatnya. Ini mengerikan. Mengerikan. Ada banyak orang hari-hari ini berbalutkan baju agama. Supaya dianggap dan dihormati orang. Saya mengikuti tentang pesulap merah ya. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube lagi rame itu ya. Yang membongkar trik-trik dari dukun-dukun. Di mana dukun-dukun itu biasanya ya ada yang memang menampilkan sebagai dukun yang hitam, kelompok hitam, tapi banyak juga kata pesulap merah ini orang yang berbalutkan agama. Jadi orang lihat kesan pakaiannya ini orang beragama gitu, ulama gitu. Tapi dia melakukan trik-trik sulap itu seolah-olah itu adalah mujizat atau karomah gitu. Ya. Dan ternyata si pesulap merah ini ya tahu ilmunya, dibongkar semuanya. Kalau begitu mah gampang, gue juga bisa gitu ya. Dan hari-hari ini banyak orang seperti itu, saudara, berbalutkan agama. Banyak di YouTube sekarang orang yang sepertinya berkhotbah, tapi nggak ada isinya sebenarnya. Hanya ngomongin orang, ngomongin perasaannya, ya, bukan menggali Alkitab dengan sungguh. Cuma cari sensasi, dompleng kepopuleran orang lain supaya bisa pansos, panjat sosial sehingga channelnya semakin banyak yang subscribe atau yang mengikuti. Ya. Ya, silahkan aja kalau banyak orang di luar sana, tapi kalau paling tidak bagi saya nggak pernah melakukan hal itu. Ngapain lah? Jumlah subscribe banyak juga gopo. Ya, kalau viewer banyak itu karena orang pengen belajar ya bagus, tapi kalau orang mengikuti saya karena sensasi semata, gopo. Ya. Saya nggak pernah berkhotbah sesuatu yang tidak saya imani. Saya tidak pernah berkhotbah untuk sekedar mencari sensasi. Ya saya khotbah aja. Apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Suka nggak suka mah sebodoh gitu. Saudara yang kalau sudah tahu gaya saya, style saya, apalagi sudah mungkin kenal beberapa orang yang ada di sekitar saya selama 8 tahun mengembalakan The Way, saya mah santai aja. Ya. Ada jemaat yang sudah bertahun-tahun bersama dengan saya, terus merasa sekarang katanya pengajaran saya agak gimana, terus mereka tinggalkan saya, ya saya santai saja. Ketika ada jemaat baru yang mengagumi katanya khotbah saya bagus, saya biasa aja. Ya. Jadi saya cuma belajar untuk menjadi orang yang kalau Tuhan kirimkan domba kepada kita ya kita layani. Ya, kita kasih makan yang baik, yang kita bisa secara maksimal. Nah, kalau dombanya akhirnya melihat bahwa saya tidak lagi bisa memberikan rumput hijau bagi dirinya, ya dia ketemu gembala lain ya, monggo silakan. Atau kalau ada domba-domba lain yang tiba-tiba melihat saya memberikan rumput yang hijau dan meninggalkan gembalanya, ya selama saya tidak memaksa dan saya tidak juga mengarahkan, memprovokasi dan lain sebagainya, ya itu kan Tuhan yang menuntun. Nah, jadi kita harus belajar untuk memahami bahwa ya tadi imam-imam itu berbahaya kalau dia salah dalam melakukan pelayanan, akan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Ya, semoga saya tidak bagian dari kelompok ini dan saudara juga tidak ya. Perikop berikutnya, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem.
Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu berkata, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Maha Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini bicara mengenai kawin campur yang mulai marak di hari itu. Bapak Ibu ingat ketika bangsa Israel dibuang di Babel, perkawinan campur mulai menjadi sesuatu yang biasa karena sedang ada di pembuangan di bangsa lain. Dan budaya ini dibawa juga ketika mereka kembali ke Yerusalem. Yerusalem kan sudah ditinggali oleh suku-suku atau bangsa-bangsa lain. Ya, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Yerusalem dikuasai kembali oleh Yehuda, tapi mereka akhirnya mendiami dan hidup berdampingan dengan siapa saja yang mau tinggal di Yerusalem. Kawin campur terjadi. Kalau kawin campurnya saja sudah Tuhan larang, dampak dari kawin campur kan berarti ada pasangan yang membawa ilah lainnya ke dalam rumah mereka, dalam kemah Tuhan. Dan akhirnya terjadi sinkritisme tadi. Disinilah Tuhan marah kepada Yakub. Ya. Jadi kau bawa persembahan kepada Tuhan, tapi kau nggak setia. Ya. Dengan istri masa mudamu. Kau mengkhianati pernikahanmu. Tapi kau bawa persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak yang punya perempuan lain, istrimu kau lukai, istrimu kau hianati, sebaliknya juga demikian. Terus hari Minggu kau datang kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik sekalipun, kau berpikir itu bisa mencuci dosamu. Kalau kau tidak bertobat sungguh, itu tetap dosa. Dan tetap akan mengikat dirimu. Untuk dosa itu kan terus mengikat dirimu kalau kau tidak bertobat dengan sungguh. Maka putus. Ya. Saya masih ingat cerita di masa lalu ada orang yang begitu nyamannya hidup menjadi istri kedua. Ya. Waduh, saya nggak habis pikir deh. Mulutnya tuh pintar bagi saya pintar ya, menguasai ayat-ayat Alkitab, melayani Tuhan juga. Ternyata saya tahu dia menjadi istri simpanan atau istri kedua. Ya, dibilang istri kedua tidak mungkin karena istri yang pertama tidak kenal, tidak tahu. Dibilang simpanan juga tidak karena mereka menikah. Itu fakta. Entah menikah di gereja sudah atau belum, tapi mereka punya hitam di atas putih. Entah mereka menikah secara siri, saya nggak tahu, ataukah di catatan sipil saja, saya juga nggak tahu. Tapi mereka resmi karena anak-anak mereka ya hidup layaknya punya papa dan mama yang normal. Ya, hari-hari tertentu ayahnya nggak ada, ya kembali ke rumah istri tuanya. Tapi hari-hari tertentu ya ada di situ. Bertahun-tahun. Ya, sebelum saya tahu ya saya pikir ini ibu-ibu yang luar biasa mencintai Tuhan. Tapi setelah saya tahu, saya miris. Mencintai Tuhan, ya pastinya iya. Buktinya dia aktif di gereja, masa nggak mencintai Tuhan. Tapi sisi lain, rupanya melayani Tuhan di gereja, seolah-olah aktif dalam pelayanan, ya mungkin ingin menutupi. Dia berpikir kalau dia melayani Tuhan di gereja, dosanya ini akhirnya diampuni. Lah kalau dia terus hidup dalam dosa seperti ini, apakah dosanya diampuni? Dia masih menikmati dosa. Jadi ada banyak orang tuh seperti itu, saudara. Seolah-olah melayani Tuhan dengan maksimal, dilihat orang itu kamu hebat, pelayananmu benar-benar luar biasa, tapi sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu dan bahkan ingin berusaha menutupi apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia berpikir kalau aku lakukan yang baik bagi Tuhan, maka yang tidak baik akan dihapuskan. Atau paling tidak nanti ditimbang-timbang lah. Nah saudara, penimbangan antara yang baik dan yang jahat dalam hidup kita bukan ajaran Kristen, ajaran agama lain.
Orang akan menyeberangi Sirotol Mustaqim, ya. Seperti rambut dibelah 7, tipis sekali. Dan dia akan ketahuan kalau memang banyak mudaratnya, ya dia akan dihukum. Kalau dia banyak pahalanya, dia akan selamat. Kristen nggak begitu, saudara. Nah, banyak orang di luar sana seperti itu. Banyak pengusaha mensupport gereja. Banyak pengusaha jadi pendeta, tapi korupsi. Tertangkap tangan oleh KPK. Masuk penjara, masuk bui. Ini orang begini banyak, saudara. Kita aja yang kurang jajan atau kurang main jauh gitu, sehingga kita nggak tahu informasi hal ini. Banyak, dalam lingkup yang lebih kecil juga banyak para pelayan Tuhan yang seperti itu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Di gereja saudara juga saya berani yakin ada lah. Kecuali gerejamu anggotanya cuma keluargamu doang gitu ya. Tapi kalau gerejamu ada beberapa kakak, coba deh perhatikan. Ada orang-orang tertentu yang melayani Tuhan dengan maksimal sepertinya, tapi dia menyembunyikan sesuatu. Ya. Ada orang yang pelayanannya keluar mulu, jalan-jalan mulu kemana-mana. Kenapa? Karena rumah tangganya nggak beres. Cari pelarian. Ya. Dia nggak nyaman di rumahnya, dia nggak bahagia di rumahnya, dia nggak bisa stay lama di rumahnya, karena orang pasti akan menanyakan apa yang terjadi dengan hidupmu dan keluargamu. Makanya dia jalan-jalan kemana, pelayanan kemana-mana, keliling kemana-mana. Saya tidak sedang nyerang siapa-siapa, tapi ini fakta. Dalam kehidupan pelayanan saya bukan anak kemarin sore gitu yang bisa ditipu dengan banyak kesaksian. Makanya saya bilang hati-hati mendengarkan kesaksian, karena jujur saja dalam pengalaman saya banyak menemukan orang-orang yang bermuka dua, munafik seperti ini. Ya. Kita melihatnya nih kayaknya bagus nih, wah pelayanannya luar biasa nih. Ya. Baru dihubungi saja langsung datang mengunjungi, melayani. Bagus nih pendeta. Tapi ternyata ya dia lakukan itu karena memang untuk menutupi hal-hal yang buruk. Ya. Nangkep ya saudara ya. Saya pernah kenal juga, ini cerita dari orang dan saya kenal orangnya. Hamba Tuhan melayani di sebuah gereja besar. Ya. Pendetanya, gembalanya, tim yang lainnya ya melayani normal-normal saja, tapi ada satu orang ini yang melayani benar-benar perhatian luar biasa gitu. Kalau ada jemaat yang kaya, punya uang, dideketin, dilayanin gitu ya, dikasih perhatian khusus. Awal-awalnya gembala dan yang lainnya merasa bersyukur karena ada orang seperti ini yang lebih perhatian. Ya. Tapi ternyata lambat laun, tahun berganti tahun, nah orang-orang ini yang kaya-kaya ini ngerasa lebih dekat dengan si hamba Tuhan ini, dan akhirnya hamba Tuhan ini memisahkan diri dan membentuk gereja baru dengan sponsor dari orang-orang kaya yang selama ini dia layani. Jadi rupanya orang ini dulu melayani itu karena ada maksudnya ingin mencuri. Mencuri apa? Mencuri domba dari gerejanya supaya dia punya domba gitu. Dengerin saya. Orang begini tuh ya, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Makanya saya karena sebelum jadi gembala, saya sudah belasan tahun sebelumnya melayani Tuhan, saya tahu itu. Ya, makanya saya ketika akhirnya dipaksa, tanda kutip, saya tidak pernah mau jadi gembala, dipaksa jadi gembala. Saya bilang sama Tuhan, pokoknya ya udahlah, Tuhan percayakan domba berapapun, hayulah. Ya. Gue gak akan bedain domba kaya, domba miskin, domba bulunya tebel, domba bulunya sudah dicukur. Ya berapapun, pokoknya yang menghidupi saya bukan domba, tapi Tuhan yang mempercayakan domba-domba itu kepadaku untuk kulayani. Jadi ya udah akhirnya, karena sudah dari itu awal prinsipnya seperti itu, saya tanemin terus, ya saya gak terpengaruh lah. Makanya saya berani yakin saya nggak pernah besar kepala kalau ada jemaat nambah. Saya juga nggak pernah terlalu sakit hati kalau ada jemaat keluar. Bahkan orang yang sudah saya percaya keluar dari The Way pun saya santai saja. Nggak depresi juga. Dan nggak keluar-keluar juga, mulut ini nggak cerita kemana-mana. Boleh diuji sama semua orang yang kenal sama saya. Di The Way. Apakah saya pernah ngomongin orang? Pernah jelekin orang? Nggak. Meskipun orang yang mungkin meninggalkan saya itu ngomongin saya macam-macam di belakang, saya diemin aja. Karena
Ya orang kalau sudah tidak suka ya pasti akan melihat apa yang saya lakukan ya itu jelek saja. Ya silahkan. Tapi kalau saya tetap menjaga diri karena saya tahu bahwa kalau kita menabur itu yang kita tuai. Ada banyak gereja yang memulainya dengan apa ya, ribut-ribut dengan gereja lama. Ya. Terus akhirnya dia menjadi komunitas, dia ribut-ribut terus tuh. Ya, akhirnya gereja ini pecah beberapa kali. Saya bisa nyebutin satu dua gereja yang saya kenal dengan sungguh. Yang gerejanya itu hasil dari pecahan dari gereja besar. Tapi mereka terus ngomongin gereja besar yang mereka tinggalkan ini. Jelek-jelekin dan lain sebagainya. Saya sudah ingetin dari awal, udah stop. Kalau sudah tidak cocok dengan gereja lama, kalian bikin komunitas baru, ya udah fokus sama ini. Nggak usah banding-bandingin, nggak usah juga jelek-jelekin, nggak usah juga narik-narik gereja jemaat lah, gereja lamanya. Udah, setia aja dengan apa yang Tuhan percayakan. Ada berapa? 15 orang, 20 orang, setia. Fokus saja di situ. Ini malah enggak. Ya. Akhirnya yang tadinya kompak pekerjaannya mulai ada gap-gap, pecah, pecah dua. Terus akhirnya ribut-ribut lagi, pecah. Ada orang luar masuk, diambil. Tapi hari ini nggak jalan juga. Nah, saya nemukan yang model-model begini, saudara. Bukan satu dua, banyak. Banyak, teramat banyak. Ya. Dan puji Tuhan lah, saya punya pengalaman itu, jadi saya bisa membagikannya kepada saudara dan juga menjadi bekal saya dalam pengembalaan. Saya juga mengembalakan, kalau saudara dengar cerita saya kan, saya pernah teraniaya lah. Gara-gara sebuah pelayanan gereja besar yang mendepak saya. Tapi pernahkah orang terdekat saya dengar saya jelekin gereja lama saya? Pernahkah di mimbar saya jelekin gereja lama saya? Ya. Saya menceritakan saya dulu dari gereja ini, saya sebut. Saya berani menyebut karena itu fakta. Tapi saya kenapanya nggak pernah saya sampaikan secara terbuka begitu atau terus menerus begitu. Ngapain? Ya, sebab saya tahu kalau saya terus ngomongin gereja lama, ya energi saya akan ke situ. Akhirnya pengembalaan yang sudah Tuhan percayakan ya nggak maksimal karena energi saya ke sana. Ya. Jadi bagi saya sekarang saya adalah hamba Tuhan yang santai gitu, dalam artian ya saya menikmati apa yang saya kerjakan. Saya mengajar begini santai, ya menikmati, ya hasilnya seberapapun saya percayakan sama Tuhan. Yang penting saya sudah merasa melakukan yang terbaik gitu ya. Dan sisanya ya biar Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Ya. Jadi saudara harus menjadi imam-imam yang benar, yang sungguh-sungguh setia pada pasangan kita, ya. Juga ya jangan jadi orang yang munafik lah gitu ya. Jangan berkhianat. Ya. Lanjut ya. Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian, ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Jadi saudara, ayat terakhir, ayat 17, Tuhan menghukum orang-orang. Kenapa? Karena banyak orang menyangka, ya, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Maksudnya, saudara mengabaikan bahwa ada banyak orang yang sebenarnya jahat, tapi kok anggap baik. Karena satu dan dua perbuatan mereka. Ya. Seperti sudah saya contohkan dalam tadarusan Maleakhi pasal sebelumnya juga. Atau tadi sebelum saya bicara topik ini. Ada banyak orang kayak saya gini ya. Saya sering tergoda, saudara, untuk memberikan atensi lebih kepada orang yang sudah menabur, mensupport pelayanan saya. Ya hari-hari ini saya mau ngomong kesaksian. Ya saya sedang menjaga dan merawat orang tua saya. Tentu ya bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga, tapi dana juga ada ya, yang harus kita siapkan untuk hal ini. Dalam melewati terapi-terapi itu adalah satu terapi nominalnya sekian, cukup besar, menurut saya cukup besar. Terus di tengah ya kita melayani Tuhan dan orang tua gitu ya, tiba-tiba ada jemaat yang memberkati dan sejumlah nominal yang kami siapkan untuk melayani orang tua, memfasilitasi orang tua untuk melakukan terapi-terapi itu. Bapak Ibu, dalam hati kecil saya,
Saya mau menghubungi dia untuk berterima kasih, untuk ceritakan bla 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 gitu ya. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan gini. Ketika saya tahu tentu saya berterima kasih. Terima kasih atas berkat perhatiannya. Saya doa agar berkat ini berlipat kali ganda buat Bapak dan keluarga. Damai ya, layaknya seseorang yang mendoakan yang baik buat orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Kan begitu, saudara. Tapi saya tidak ada hal yang lebih lagi, yang menceritakan macam-macam lagi gitu. Atau saya memberi perhatian lebih lagi kepada orang ini. Nggak, biasa saja. Ya satu sisi mungkin kalau ada orang yang ingin menabur itu, ingin perhatian, ya mungkin kapok kalau menabur di tempat kami. Atau menabur di tempat pelayanan yang saya gembalakan. Tapi emang saya berusaha untuk menerapkannya begitu. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk berhutang budi pada siapapun. Ya. Ada dulu waktu kita lagi bangun gereja, saya nggak kenal, ada jemaat, terus tiba-tiba mengenalkan saudaranya gitu. Saudaranya ini rupanya sudah pernah bernubuat, bernazar gitu, kan mensupport gereja. Cuma dia nggak tahu dan dia lupa gitu. Terus saudaranya ini yang jemaat saya nih cerita, gereja gue lagi bangun gereja lah, bla 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 gitu. Ini nih, jangan-jangan ini. Ya, dia ingat lagi sama nazarnya itu. Maka orang yang sebenarnya tidak saya kenal dan bukan jemaat saya, hanya saudara dari jemaat kami. Jadi kami punya jemaat dan ini adiknya gitu. Yang kami tidak kenal, itu tiba-tiba mensupport pembangunan gereja dengan nilai yang bagi saya fantastis. Menurut ukuran bahwa dia tidak kenal kami gitu ya. Kami juga tidak kenal dia secara pribadi. Kalau orang yang kenal saya, ya sudah kenal saya, ya mungkin mengapresiasi atau memberkati karena Tuhan yang taruhkan di hatinya, ya mungkin masuk akal. Ini orang nggak kenal sama sekali. Dia kenal kami itu karena saudaranya jemaat kami. Jadi cerita gitu. Gereja gue lagi ya membangun lah, ya butuh berkat. Lo mau nabur nggak? Gitu kan? Ini tempatnya bener kok, pelayanannya bener. Mungkin itu ceritanya dari jemaat ini. Karena kami disupport, saudara. Dan ya kami disupport ya ketika kami tahu dari A, ya karena jemaat ini cerita, Pak, adik saya ada transfer lah sekian nominalnya ya. Oh iya ya, saya cek ke bendahara panitia saat itu, benar ada 2 masuk segitu. Saya langsung bilang, tolong ya udah ini bukan jemaat, ucapkan terima kasih secara resmi dari panitia, kirimkan ya, ada apresiasi tertentu lah. Karena yang ikut menabur itu memang kita kasih apresiasi meskipun nilainya tidak seberapa gitu. Saya juga menghubungi, dan ketika saya tahu ada beberapa saat keluarga ini butuh dukungan doa, saya datang ya. Anaknya sakit, saya datang ke rumah sakit karena ya masih dekat-dekat sini juga. Sebatas itu, saya tidak pernah memaksa dia untuk ikut jemaat doe, enggak. Ya ketika saya dapat informasi bahwa anaknya sakit, ya saya akhirnya tanya, boleh nggak, mau nggak saya doain? Ketika mau ya saya datang gitu. Karena memang rumah sakitnya pun tidak jauh dari rumah saya, ya masih di Alam Sutra juga. Bapak Ibu yang di Alam Sutra tahu tuh rumah sakit apa gitu ya. Jadi saya layani ya. Tapi ya saya sudah merasa ya tadi, karena saya merasa bahwa orang yang memberkati pelayanan kami itu ya Tuhan yang gerakkan ya. Dan saya sudah mengajar saudara juga kan, kalau kita berterima kasih kepada orang, maka orang itu ya sudah dapat terima kasih kita cukup. Ya Tuhan tidak akan memberkati yang bagaimana gitu. Ya, jadi saya mengajar jemaat kan ya sudahlah, kita satu keluarga yang nggak usah sering thank you-an lah. Jadi biarlah Tuhan nanti yang membalaskan berkatnya itu. Sebab kalau kita sudah terima ucapan terima kasih dari Tuhan, itu yang saya imani ya, kita sudah cukup. Kita sudah diapresiasi. Ya, tapi kalau kita nggak diapresiasi ya Tuhan nanti akan membalaskan. Jadi biarlah Tuhan yang membalaskan. Nah ini yang saya lakukan. Jadi saya merasa tidak pernah hutang budi dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya masalah muncul. Rupanya jemaat kita ini merasa, loh mestinya kan kalau adik saya sudah menyumbang dengan nilai yang cukup fantastis ini, apalah ya, didatangilah setiap seminggu, perjamuan dikasih lah. Ya kalau saya sih nggak gitu ya. Ya mungkin ada gembala lain yang seperti itu, kalau bagi saya enggak ya. Ya saya tidak meminta ya, saya juga tidak kasih proposal. Tiba-tiba dia digerakkan menabur, ya pasti kan Tuhan yang menggerakkan toh, karena nilainya juga bukan hal yang kecil gitu, hal yang besar nilai nominalnya. Dan ketika
dananya sudah masuk, saya udah minta panitia atas nama gereja juga memberikan ucapan terima kasih. Ya, saya sebagai pribadi juga sudah bertelepon dan sudah melayani dalam beberapa kesempatan. Ya, bagi saya ya sudah gitu loh. Kalau saya deketin mulu, takutnya nanti image-nya malah saya dekat dengan mendekati terus untuk dimintain sumbangan gitu. Saya nggak tahu, saya meskipun lahir di Jakarta tapi ada darah Jawa saya gitu ya, yang akhirnya sering berpikir kalau gue deketin orang kaya ini niat gue cuma ya ingin melayani aja, tapi jangan-jangan kepikiran nanti wah ini ada udang di balik rempeyek. Maka kalau di The Way itu jemaat kaya ya udah biarin aja, jemaat yang biasa ya biasa aja gitu. Saya nggak pernah berikan perhatian kecuali mereka butuh pelayanan, maka saya akan dengan segera mereka butuh apa, Pak saya bisa didoakan Kak, saya pasti datang. Tiba-tiba Pak orang tua saya meninggal, padahal orang tuanya bukan jemaat, kami yang layani, kami nggak nanya gitu ya, apa namanya, jemaat bukan. Kalau gereja lain mungkin kalau ada yang meninggal itu bukan jemaatnya, ngapain dilayanin gitu kan ya. Tapi kalau saya mah yang jemaatnya tuh anaknya, terus orang tuanya itu katanya di gereja lain, terus kok si anak ini minta kami yang melayani penguburannya, kami layani ya. Nah itu prinsip bagi saya ya. Ya selama jemaat itu membutuhkan dan memang saya tahu lagi butuh, ya saya bisa support yang bisa saya support. Ya sebatas itu aja. Mau jemaat kaya miskin, mengembalikan persepuluhan apa tidak, kasih persembahan ke gereja apa tidak, itu bukan urusan saya ya. Nah ini yang memang ya tadi ya, akhirnya gara-gara prinsip saya itu ya akhirnya si jemaat ini juga mungkin sakit hati atau apalah gitu. Sempat diomongin, dia tuh apa namanya, adik gue kan udah bantuin gereja waktu kemarin lagi pembangunan. Saya bilang, lah kok malah, ya gak apa-apa juga sih diceritakan juga. Emang pada saat itu banyak orang yang menabur kan. Bukan adiknya dia saja gitu, banyak yang menabur ya. Cuma kan mestinya kan kalau kita tangan kanan melakukan, tangan kiri nggak boleh tahu. Tangan kiri melakukan, tangan kanan nggak boleh tahu gitu ya. Ya akhirnya dia sakit hati, dia keluar. Ya saya bilang ya silahkan, kalau memang sudah tidak nyaman dengan style saya gitu kan. Dan saya memang tipikal seperti itu. Jadi ya kalau akhirnya dampaknya nggak banyak orang kaya di tempat kami di The Way ya, bagi saya ya harus saya begitu. Karena orang kaya itu kata Tuhan, apa namanya, masuk surga jauh lebih sulit daripada unta masuk ke lubang jarum. Nangkap ya. Jadi saya tidak akan memberikan perhatian lebih kepada orang kaya semata-mata karena saya pengen juga orang kaya yang dekat dengan saya itu bisa masuk surga. Dan saya dekat dengan dia bukan karena dia kaya. Saya melayani dia bukan karena dia akan support saya. Enggak. Saya melayani dia karena dia hamba Tuhan. Dan saya berharap dia melihat saya sebagai layaknya hamba Tuhan. Sebab saya nggak mau saya dekat dengan orang kaya, terus mereka berpikir saya adalah hamba Tuhan upahan, bisa dibayar. Kapan saja butuh pase, sumpelin duit, dia pasti akan melayani. Saya bukan tipikal begitu. Ya. Jadi ya dengan begini akhirnya kita tenang. Ada orang kaya masuk baru, ya puji Tuhan. Orang kaya ninggalin gereja juga nggak depresi. Kalau andai kata persembahan bulanan jadi berkurang dapatnya, ya kalau kita hidup benar, nanti Tuhan akan kirimkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan itu berkali-kali kami alami. Ya, ketika kami butuh 10, ya Tuhan kasih 10. Ketika kami butuh 20, Tuhan kasih 20. Ketika Tuhan tiba-tiba kami butuh 100, ya dengan cara yang Tuhan yang ajaib, saya percaya Tuhan akan kasih 100 juga. Apa yang kami butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Selama apa? Selama kami atau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi semoga dipahami, semoga dimengerti, dan semua kita diberkati lewat program ini. Haleluya.
Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa dulu ya. Mengucap syukur Tuhan, Maleakhi pasal 2 sudah kami selesaikan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Kami percaya, ketika kami tekun mencari Tuhan, maka kami akan dimampukan Tuhan untuk jadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar firman. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan lupa di subscribe, di like, di share program ini kepada yang lainnya, supaya yang lain bisa bertumbuh dalam iman kepada Yesus yang sama, seperti yang kita sedang bangun di hari-hari ini. Jadi jangan lupa juga terus dukung dalam doa program ini, saya juga, supaya saya akhirnya dalam waktu ke depan ini bisa buat lagi Living in Wisdom ya, karena sudah hampir 2 bulan lebih ya, sebulan lebih ya, saya vakum. Ya semoga di bulan September lah kita sudah bisa mulai lagi di Living Wisdom. Saya sudah mulai bisa mengatur ritme saya antara bagi waktu yang baik, dan juga antara ke orang tua juga masih bisa melayani, karena ya selama ibu saya masih butuh saya, ya saya harus maksimal, sebab pada waktunya nanti ibu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah kaku, bahkan sudah jadi mayat gitu ya. Terus saya nangis juga buat apa ya, selama dia masih bisa saya pegang tangannya, selama dia masih beriman dan juga bisa berjalan ya kemanapun, ya saya akan temani gitu ya. Jadi saya sedang ngatur waktu. Saya jujur saja belum bisa membagi waktu dengan baik, dengan banyak tanggung jawab saya. Tapi saya berusaha, Bapak Ibu dukung doa supaya nanti saya bisa ngambil waktu dengan baik, bikin program The Living Wisdom lagi, sehingga pengajaran yang saya dapatkan dari Tuhan bisa terus saya bagikan dengan maksimal kepada saudara yang memang menjadi bagian dari keluarga besar The Warriors Digital Ministry ini. Gitu ya. Jadi terima kasih buat segala-galanya. Ya saya percaya kita bisa saling menguatkan satu dengan lainnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat istirahat. God bless you.